Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Dokter. Baik, izin saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penggunaan AI scientific writing. Jadi AI sekarang ini memang booming ya dan perkembangannya pesat sekali. Termasuk dalam hal scientific writing itu sekarang kita juga sudah banyak yang menggunakan AI. Di sini saya akan membahas tentang AI itu apa, bagaimana aplikasi dan penggunaannya dan pemanfaatan yang bisa dikerjakan di adik-adik. Saya juga akan membahas tentang etikanya karena penggunaan AI ini juga ada batasan-batasan yang harus dipatuhi. Jadi AI ini kita tidak boleh menafikan ya bahwa penggunaannya semakin masif dan bermanfaat di berbagai bidang, termasuk pada scientific research. Jadi teknologi AI itu sebenarnya ada macam-macam ya, ada machine learning, ada deep learning, kemudian natural language processing. Hingga saat ini bisa membuat revolusi pada pengerjaan artikel ilmiah, termasuk juga dalam analisis dan diseminasi. Jadi sampai kita publikasi ilmiah pun AI bisa dipakai. Jadi AI bisa mentransformasi dan memudahkan proses saintifik ini sehingga kita bisa semakin produktif. Tetapi harus hati-hati dalam penggunaannya. Kita tetap harus menggunakan AI ini secara bertanggung jawab dan etis. Jadi ada banyak isu yang nanti kita angkat juga di sini. Yes, privacy termasuk juga transparansinya. Jadi kalau dulu kalian mungkin belum lahir ya zaman ini ya, pre-internet era zaman saya waktu kecil dulu kita belum ada internet. Jadi kalau mau nyari-nyari sumber data itu ya baca-baca buku, baca-baca jurnal yang ada di perpustakaan gitu. Terus tahun 1990-an ini sudah mulai ada search engine tapi yang sederhana kayak Google, Yahoo gitu mungkin kayaknya Yahoo sekarang apa masih ada ya? Udah banyak ditinggalkan ini ya. Kalau Google sampai sekarang itu masih bertahan. Kita bisa melakukan searching-searching dan mencari website di sini. Kemudian mulai berkembang Google yang tidak hanya untuk umum saja, tetapi Google Scholar. Jadi ini sudah spesifik kontennya itu konten akademik. Kemudian ada juga database-database ilmiah seperti Web of Science dan Scopus semacam rumah untuk mencari macam-macam jurnal gitu ya. Kita bisa nyari macam-macam jurnal di sini dan ada juga Open Database. Nah, mulai tahun 2020-an ini mungkin zaman kalian SMA gitu ya. AI chatbots ini sudah mulai berkembang. Nah, ini ada beberapa yang muncul, antara lain ChatGPT, Claude, dan Poe, tapi kayaknya yang sampai saat ini paling besar itu ChatGPT ya. Jadi waktu itu masih belum sampai deep learning sih, sampai masih sampai semantic search, kemudian kayak chatting biasa gitu ya, direct answer. Kemudian ada juga AI search engines, ini yang lebih spesifik lagi ada Perplexity dan Copilot. Lalu ada yang spesifik research, ada Scite, lalu Elicit, Consensus, SciSpace, terus yang database-database ini seperti Web of Science, Scopus ini juga sudah memunculkan AI-nya, Scopus AI dan Web of Science AI. Dan ada macam-macam lainnya yang bisa memberikan semantic search dan jawaban-jawaban serta sumber ilmiah. Nah, sekarang yang sudah oke banget itu deep research ini ya. Ini sudah bisa sampai yang deep, yang dalam, memberikan alasan-alasan, memberikan referensi-referensi, memberikan eh, sumber-sumber ilmiah dari ChatGPT yang terbaru kan versi 5.0 ya. Terus ada DeepSeek yang sempat menggemparkan yang dibuat oleh developer dari Cina. Kemudian ada Grok, Perplexity, Gemini, dan ada juga yang lain-lain yang sekarang ini juga banyak berkembang. Jadi kita menyebut ada AI ini yang general chatbot dan ada memang spesifik academic tools. Kalau general chatbot itu umum bisa dipakai oleh siapa aja nggak, cuma akademisi seperti kita. Jadi sifatnya itu open web knowledge. Jadi
Ini juga dibagi lagi, ada yang knowledge base, ada yang bisa langsung nyari di internet. Kemudian ada yang khusus dilatih pada sumber-sumber akademik. Jadi sumber-sumbernya dia itu biasanya lebih terpercaya ya. Jadi ada citasi-citasinya, referensi-referensinya, dan sekaligus mengarah ke website. Tetapi tetap walaupun dia memberikan sumber-sumber harus cek and recheck ulang. Dia ada site assistant, elicit, consensus, undermine, dan perplexity yang pro atau akademik. ChatGPT pun sekarang yang baru ada yang model akademik ya, tapi mahal ya. Jadi kalau kalian lihat sekarang kan ada model berbayarnya itu macam-macam. Ada yang murah itu apa student atau apa itu yang cuma 75.000 per bulan. Terus ada yang bisnis, ada yang pro, ada yang akademik dan sebagainya itu ya. Jadi ada macam-macam versi berbayar. Makin dia tinggi versinya itu makin canggih. Kemudian adik-adik juga bisa melihat panduan penggunaan Gen AI pada pembelajaran di perguruan tinggi yang diterbitkan oleh Kemdikti-Saintek. Jadi Kemdikti-Saintek sendiri juga memperbolehkan penggunaan AI pada pembelajaran di perguruan tinggi, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Ini harus diperhatikan ya. Jadi adik-adik juga tidak boleh menafikan AI, bisa membaca panduannya ini di websitenya ini. Dan di situ harus jelas, adik-adik tahu batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Termasuk slide ini juga beberapa saya ambil dari slide presentasinya Kemdikbuddikti ya. Jadi di sini kita bisa melihat perkembangan AI dari AI ke Gen AI. Sebenarnya dari dulu AI itu sudah ada dan mulai berkembang, tapi masih sifatnya belum Gen AI. Misalnya yang problem solving based AI seperti Google Map, kemudian memberi warna pada peta-peta. Lalu mulai berkembang diskriminatif atau prediktif AI seperti yang di kamera-kamera canggih itu ya bisa mengenali orang. Lalu pada sensor kendaraan seperti mobil itu kita bisa mengenali jarak aman dan kita bisa membuat gambar-gambar tertentu juga. Lalu pada Gen AI ini kita bisa menghasilkan konten baru, bisa menghasilkan kalimat-kalimat, kata-kata baru, teks baru, video-video baru, terus dimodif-modif gambarnya itu ya kayak misalnya yang dulu sempat heboh gambar versi Ghibli, gambar versi apa gitu ya, bisa dimodifikasi juga. Sebenarnya prinsip kerja Gen AI ini adalah pembangunan model AI menggunakan pembelajaran mesin. Jadi AI itu nggak bisa langsung canggih begitu aja, tetapi kita perlu melatih. Kayak kita punya apa ya, binatang piaraan itu kan dilatih dulu biar pinter, atau kita sendiri kan harus belajar dulu ngerjain soal banyak dulu biar pinter. Jadi di sini kita memberikan pola-pola yang terus-menerus kepada AI itu sehingga dia bisa mengenali. Misalnya kita kasih gambar kucing, kucing banyak gitu modelnya dengan segala pose, pose santai sampai pose yang serem, anjing juga gitu dikasih macam-macam foto. Nanti lama-lama AI-nya pinter, bisa membedakan antara anjing dan kucing. Jadi, model AI ini adalah hasil pembelajaran ragam bentuk model AI dari simbolik, probabilitas, sampai fungsi matematika. Ini contohnya yang sederhana gambar ya, tapi nggak selalu gambar. Bisa berupa data-data yang lain juga. Misalnya data-data fungsi atau rumus, kemudian data-data hasil diagnosis, data-data hasil lab, dan sebagainya dilatih terus-menerus. Lama-lama dia akan pinter. Bisa juga diaplikasikan selain model binatang ini ke model yang lain, misalnya model pembangkit gambar, model pembangkit teks, dan model penerjemah juga. Kalau adik-adik tertarik penelitian AI itu sekarang juga bisa ya banyak penelitian-penelitian mengembangkan software, terus softwarenya itu dilatih terus sampai dia familiar. Itu bisa dipakai buat PKM juga, atau mungkin bisa buat skripsi. Jadi prinsipnya supaya AI ini bisa bekerja dengan baik, kita mengumpulkan data-data yang banyak, yang besar untuk training. Biasanya nggak cuma sekedar puluhan data aja, tapi sampai ratusan data.
Kemudian data-data yang sudah dikumpulkan itu dibuat secara sistematis, disusun, diatur, supaya AI-nya kenal, oh kayak gini tuh model dia posenya lagi tidur, oh kayak gini tuh posenya dia lagi berdiri, posenya dia lagi apa. Jadi nggak sekedar kita langsung masukkan aja, tetapi kita bisa beri kode-kode dan data-data tertentu sehingga polanya itu akan lebih spesifik lagi. Kemudian kita memilih model-model tertentu, kita lakukan fine tuning untuk mencocokkan dengan pola dan hubungannya. Setelah kita beri latihan, model itu akan kita tes untuk mencocokkan performa dan akurasinya. Cocok enggak setelah kita latih itu dia jadi pinter atau enggak gitu. Kalau misalnya masih ada kekurangannya, misalnya dia kurang sensitif, kurang pas gitu ya, pada step selanjutnya tuning itu modelnya akan diperbaiki untuk meningkatkan akurasinya. Baru kalau sudah diuji akurasi, seperti kalau lab itu kan ada sensitivitas, spesifisitas. Nah, AI itu juga ada uji sensitivitas dan spesifisitas itu untuk menentukan akurasinya. Nah, kalau sudah bagus, baru AI modelnya itu diaplikasikan untuk penggunaan nyata, real world use-nya. Ini contohnya, jadi kita mengambil data-data dulu, misalnya mengambil gambar-gambar radiologi gitu ya. Kemudian dilatih AI-nya itu supaya mengenali gambar-gambar radiologi tertentu itu, kemudian dilaporkan, diintegrasi, nanti dia akan bisa mengenali oh gambaran radiologi seperti ini maksudnya gimana. Apalagi pada organ-organ tertentu ya. Mungkin awal-awal satu organ dulu, lama-lama nanti di berbagai organ. Kalau di paru gimana, kalau di mame, di otak gimana. Nanti dia lebih dispesifikkan lagi segmentasinya, terus nanti sampai bisa melakukan diagnosis, staging, bahkan monitoring. Jadi ini bisa saya rasa diaplikasikan juga di tingkat mahasiswa karena di SMA aja ada ya. Saya pernah jadi juri lomba anak SMA gitu. Mereka pada bikin AI, bikin program berbasis AI gitu. Misalnya dulu pernah ada anak SMA yang bikin aplikasi untuk mengenali hasil USG tiroid. Nah, ternyata mereka ngambil datanya itu di bank data di daerah Algeria atau Timur Tengah sana yang ada bank data yang tersedia luas. Kita bisa ambil gambar-gambarnya secara bebas, terus kita latih programnya itu sehingga bisa mengenali foto-foto USG atau hasil-hasil USG tiroid yang berbeda-beda dengan tingkat akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas yang tinggi. Ini kita juga bisa lihat, seperti halnya kita kalau semakin sering berlatih, belajar, itu kan tambah pinter ya. Nah ini AI juga demikian. Mungkin pada awal-awal, minggu-minggu awal dia dilatih, dia nggak terlalu pinter. Jumlah kasus yang didiagnosis dengan benar itu hanya sedikit, tapi setelah minggu keempat ke atas, kita bisa lihat bahwa jumlah kasus yang didiagnosis dengan benar oleh ChatGPT ini semakin lama semakin meningkat. Nanti kalau sudah bulan kesekian, mungkin akan mendekati 100%, 80%, 90%, sehingga bisa menghasilkan nilai akurasi yang bagus. Jadi AI ini memang harus banyak-banyak dilatih. Kalau nggak gitu dia nggak familiar. Misalnya ChatGPT aja ya, mungkin ada adik-adik yang notice nggak kalau dulu awal-awal ChatGPT keluar sama sekarang itu kan beda banget ya. Dulu kadang-kadang dia kalau ditanyai jawabnya ngaco. Tapi sekarang kalau dia ditanyai lama-lama jawabnya pinter, ilmiah gitu ya. Bahkan sekarang bisa di-adjust. Ada versi-versinya. Kita lebih suka dia jawab seperti apa gitu ya. Dia jawabnya lebih friendly, informal, atau dia jawabnya lebih akademik, lebih pinter, lebih sophisticated. Itu kita bisa ngatur gitu. Jadi memang AI ini butuh penyesuaian sampai dia bisa menjadi canggih. Kemudian bagaimana penggunaan AI pada dunia akademik ini, terutama untuk research ya dan penulisan paper. Kita bisa meminta AI membuatkan outline gitu ya. Misalkan mau bikin review artikel. Yang penting kita menentukan topiknya dulu ya. Kalau sudah punya topik, nanti minta dia bikin outline.
Kemudian minta dia juga mencari bukti-bukti untuk outline itu, tetapi tetap kita harus ada bagian yang kita tulis sendiri, kita cek sendiri, jangan sepenuhnya bergantung pada AI ya. Termasuk juga AI bisa membantu men-screening dan scan paper. Jadi misalnya kita punya jurnal gitu ya. Kalau kita mau lebih cepat membaca jurnal itu, kita bisa minta AI merangkumkan. Tapi tetap harus dicek lagi ya, karena nggak sepenuhnya benar. Kemudian kita bisa membuat outline lebih detail dan kita bisa memperbaiki bahasa-bahasa yang ada di dalam teks kita. Jadi ini beberapa aplikasi penggunaan AI dalam dunia ilmiah. Misalnya di sini kita bisa meminta dia memahami suatu tugas tertentu, bisa juga meminta dia membaca paper tertentu, atau meminta dia memahami beberapa instruksi-instruksi yang diberikan. Kemudian bagian planning ini dia juga bisa membantu brainstorming ide, termasuk membuat outline. Lalu bagian drafting ini dia bisa membantu untuk memperbaiki bahasa dan draftnya, bahkan mencocokkan bahasanya dengan bahasa-bahasa tertentu. Misalkan kita ingin dia lebih formal, lebih akademik, itu bisa diganti. Apabila kita punya gap atau research gap yang ingin dicari, kita juga bisa minta dia carikan, termasuk memformat referensi. Sebenarnya seperti Zotero, Mendeley itu juga termasuk AI ya, tapi AI ini kan penggunaannya luas sekali. AI ini ada yang sifatnya bisa membuat gambar, membuat teks, segala macam. Kalau yang untuk Mendeley, Zotero, EndNote itu reference manager ya. Kemudian bagian editing dan proofreading juga bisa untuk kita mengevaluasi naskah kita itu sudah cocok atau belum. Grammar-grammar juga bisa diimprove pakai AI ya. Kalau misalnya adik-adik ada yang kesulitan masalah bahasa Inggrisnya, itu bisa dibantu juga. Kata-kata itu juga bisa diperbaiki sama dia. Kemarin kan sudah saya sampaikan ya kalau kita menulis kata-kata dalam bahasa populer sama bahasa akademik itu beda. Nah, itu dia bisa mencocokkan. Tapi ini ya harus dicek. Gen AI tools bisa membuat kesalahan. Jadi tetap kita itu harus cek and recheck. Jangan asal percaya 100% aja sama AI-nya. Jangan sampai kita kalah sama mesin. Tetap otak kita harus lebih unggul. Jadi ini adalah 6 domain di mana AI bisa memperbaiki atau meningkatkan fungsi akademik yang paling banyak di sini dari sisi editing, kemudian communication ini ya. Jadi biasanya ini bisa diterima oleh publisher jurnal. Ada kayak statementnya sendiri. Boleh kalau misalnya bahasanya kurang pas kita minta AI-nya memperbaiki, bahasanya jadi bagus, jadi canggih gitu ya. Selain itu dia sebenarnya juga bisa kita berdayakan walaupun kecil persentasenya dalam pencarian ide. Misalnya kita bingung mau bikin literatur review tentang apa ya, buntu ide gitu. Bisa minta dia carikan, tetapi harus dicek ini beneran nggak pada dia nyari idenya ngaco atau sudah ada publikasi lain yang sama persis sebelumnya. Terus dia juga bisa membantu kayak menyusun pikonya dari suatu sistematik review atau bikin rumusan masalahnya. Atau kalau kita bingung minta dia mengarahkan, ini saya harus melakukan apa gitu ya. Saya mau bikin penelitian tentang faktor prediksi penyakit sindroma koroner akut. Kira-kira apa saja yang harus saya kerjakan? Nah, dia bisa loh bikin step-stepnya apa aja, kayak bikin apa ya, metode penelitiannya tapi secara simpel. Nah, itu harus kita cross-check. Misalnya, oh saya nggak mau sekian jumlah sampelnya, saya mau ganti. Atau saya nggak mau pasiennya ada ini, saya mau ganti. Tetap harus kita cek dan modifikasi. Jangan percaya 100%. Jadi kita bisa minta bantu dia, tapi tetap kita yang harus kerja eh, lebih banyak. Kemudian bikin konten, misalnya untuk menulis ini ya, bikin outline, kemudian bisa membantu bikin gambar-gambar juga, tapi ini biasanya nanti ada kaitan dengan copyright ya, kan kita bahas lebih lanjut. Kemudian untuk mengekstrak data, mensintesis literatur, misalnya kalau bikin systematic review itu juga
kan kita harus menyaring ya dari sekian ratus atau sekian ribu artikel. Nah, itu ada AI juga untuk menyaringnya, misalkan Rayyan AI atau Confidence gitu. Kemudian untuk manajemen dan analisis data, visualisasi data itu juga bisa dibantu. Misalnya termasuk kalau kita bingung ini kira-kira analisisnya pakai apa ya harusnya ya. Dia bisa ngasih saran. Kemudian untuk editing, review, tadi sudah dibahas ya membantu publikasi dengan cara kayak bikin cover letternya, kemudian memperbaiki bahasa dan grammarnya. Lalu juga untuk diseminasi. Jadi ini beberapa contoh dalam pembuatan ide, dia bisa ngasih saran tentang pertanyaan-pertanyaan penelitian yang baru, mencari research gap, apa yang belum ada di penelitian sebelumnya yang kira-kira bisa kita kerjakan ke depan. Dan ini bisa memilah kita mau topik yang luas atau topik yang sempit. Kemudian kita bisa membantu scanning paper, membuat summary paper dengan cepat, mengekstrak temuan-temuan penting, metode dan keterbatasan artikel tersebut. Lalu tadi reference manager dan mereview manuskrip jurnal. Lalu untuk drafting, bikin outline, parafrase, kemudian mengecek grammar, style, flow, translate itu juga bisa ya. Kemudian membuat email-email komunikasi ke jurnal, termasuk menyarankan kira-kira kalau paper saya seperti ini yang cocok jurnal apa. Analisis data juga bisa membantu ya, misalnya teman-teman yang pernah pakai R Studio itu kan pakai coding-coding gitu ya. Saya sendiri pun kalau mau coding di R itu nggak hafal, biasanya minta bantuan ya. Tolong buatkan coding atau prompt untuk analisis ini di R gitu. Jadi dia kayak bikin coding-codingnya. Atau misalnya di Stata, tolong buatkan komen untuk analisis data ini di Stata gitu. Jadi, tapi kita harus tahu dulu kita mau analisis apa. Misalnya kita mau analisis uji beda. Misalnya pakai standardized mean difference untuk meta analisis. Cuma kalau di komen-komen gitu kan kita nggak tahu ya kode-kode untuk komennya apa. Nah itu kita minta dia generate kode atau prompt atau apa namanya ya coding untuk masuk di software analisis statistiknya gitu. Tapi kita harus tahu dulu kita mau analisisnya model apa. Lalu bikin gambar, tabel, graphical abstrak, dan mengidentifikasi pola-pola pada dataset yang cukup kompleks. Nah, ini harus hati-hati kalau kalian menggunakan AI karena bisa didetek. Misalnya aja di Turnitin. Jadi, kalau saya mau submit paper gitu ya, biasanya saya ngecek sendiri. AI saya pakai, tapi tetap harus dalam batasan. Misalnya ini kalau misalnya 20% detek AI, kita harus menurunkan lagi. Ada beberapa yang harus kita modifikasi lagi, polish lagi. Kalian juga gitu, jangan asal semua kerjaan pakai AI bikin skripsi semua pakai AI, pasti dosennya akan bisa mengecek. Jadi harus hati-hati. Kalau submit jurnal juga gitu, jurnalnya akan mengecek penggunaan AI-nya. Jadi jangan asal pakai AI untuk semuanya. Nah, ini beberapa contoh bagaimana AI bisa membantu kita. Yang pertama untuk mencari topik dan pertanyaan penelitian ya, bikin ide-ide baru gitu. Ada AI yang bisa kita pakai. Kalau saya sih chat GPT aja menurut saya sudah banyak bisa cover macam-macam. Tapi ada juga yang lebih spesifik. Ini misalnya untuk melakukan pencarian dan review. Kemudian ini untuk menulis, mensitasi, selain reference manager yang tadi sudah dibahas ini ya, ada Zotero, Mendeley, EndNote. Ini untuk similarity check. Kita biasanya mengecek penggunaan AI dan plagiarisme dengan Turnitin dan Identicate. Kemudian untuk ngecek grammar itu ada Grammarly, Quillbot, dan sebagainya. Jadi Gen AI ini luas sekali ya penggunaannya. Ada yang buat bikin konten-konten gitu, untuk mengubah konten, nyari konten. Kemudian ada juga berbagai pengguna, berbagai akses, lisensi, luaran bahasa, dan model solusi. Dan ada juga beberapa pertimbangan yang perlu kita pikirkan, misalnya biaya. Kalau misalnya mau yang bagus, mungkin biayanya nggak mahal. Tapi kalau misalnya terjangkau, itu ada juga beberapa. Misalnya ChatGPT itu tadi kan saya bilang ada beberapa harga ya. Misalnya kalau saya langganan ya yang 75.000 per bulan kan masih terjangkau. Atau kalau kalian mau yang lebih advance yang 300.000 per bulan itu juga ada disesuaikan dengan
kondisi masing-masing. Contoh lain Ryan, Ryan yang biasa untuk systematic review itu kan juga ada student price, ada versi business price, ada price apanya gitu, jadi ada macam-macam. Lalu koneksi internetnya, ada yang selalu butuh internet, contohnya Ryan itu selalu pakai internet. Mendeley nggak selalu butuh internet, kalau Mendeley yang desktop, kalau yang reference manager itu butuh internet. Lalu pertimbangan HKI itu juga harus hati-hati. Misalkan view render untuk menghasilkan gambar itu ada proses-proses perizinannya sendiri. Kemudian ini contoh beberapa Gen AI, misalnya Perplexity, ini biasanya bagus untuk mencari sumber-sumber website yang akademik gitu ya, sumber-sumber ilmiah. Biasanya dia nyari di NCBI gitu, tapi dia dibatasi pencariannya, kecuali Anda mau langganan yang lebih mahal. Kalau Grok itu bagus untuk brainstorming, dia sumbernya lebih umum, nggak akademik aja, beda sama Perplexity. Jadi kalau nyari research paper dia nggak terlalu oke, tapi kalau dia cuma nyari ide-ide umum gitu lebih baik. Kemudian kalau DeepSeek itu ya mirip-mirip ChatGPT yang versi 4 atau 3 gitu sih kalau menurut saya ya. Jadi ini pada kondisi-kondisi tertentu dia bagus, pada kondisi tertentu dia masih ada errornya. Lalu ada Site ini untuk Smart Citation, kemudian ada Elicit. Elicit ini ya agak mirip dengan Perplexity, tapi dia bisa bikin kayak narasi gitu beserta sumber-sumbernya. Tapi harus dicek kadang-kadang sumbernya dia itu jadul-jadul, terus ada batasan dua kalau yang gratisan itu cuma bisa maksimal 4 sumber, terus ada konsensus ini untuk mengekstrak teks dari paper, Underman ini untuk mencari artikel-artikel. Terus ada Power Search. Nah, ini untuk database juga sudah mulai ada AI-nya, misalnya Web of Science Research Assistant. Scopus AI atau Science Direct AI ini juga ada. Ini sudah mulai berkembang dan bisa mencari referensi-referensi. Tapi ini kalau sepengetahuan saya, ini harus dilanggan oleh institusinya. Saya nggak tahu kalau di Unja langganan ini nggak ya. Nah, ini misalkan kalau kita minta elicit untuk menjelaskan tentang suatu konsep, misalnya tentang heart failure with preserved ejection fraction. Dia ngasih referensi-referensi beserta dia kayak bikin naskahnya. Tapi menurut saya kelemahan Elicit itu referensi dia itu jadul-jadul. Jadi yang dikasih itu kayak 2016, 2018, padahal kan ada yang 2020 ke atas ya. Nah, ini bisa kita koreksi sendiri atau mungkin langganan yang lebih mahal gitu ya. Terus ada Wordtune. Wordtune itu membuat summary dari dokumen yang panjang ya, mirip minta dia meringkas artikel atau paper tertentu. Kemudian paper digest itu juga memberi summary terkait suatu paper tertentu. Tapi sebenarnya seperti ini dilakukan oleh Gen AI yang lebih umum seperti ChatGPT juga bisa. Lalu ada lateral. Lateral ini juga untuk membaca dan mereview dokumen dengan cepat. Memang kebanyakan yang ada itu seperti ini ya. Jadi bikin summary-summary dari paper-paper, bisa membantu menemukan, lalu menata research kita. Kemudian flow site ini lebih ke membantu citasi ya. Tapi ini jarang dipakai dua ini. Ini ada SciSpace. SciSpace itu gabungan science dan workspace. Ini kita bisa mencari, terus memahami, meringkas dari paper-paper yang ada. Misalnya kita bingung paper ini bicara tentang apa sih, nanti bisa kita dapatkan penjelasan ringkasnya dari AI ini. Sebenarnya AI tadi kan ada banyak sekali ya. Bisa jadi preferensi AI yang kita gunakan antara orang satu dan orang lain itu beda. Kalau saya sendiri chat GPT aja udah cukup, tapi mungkin ada lebih suka pakai SciSpace, ada yang lebih suka pakai Perplexity atau apa-apa-apa gitu. Preferensinya beda-beda. Nah, ini kita bisa melihat Perplexity ya. Misalkan kita minta Perplexity ini menjelaskan tentang peranan protein bak 3 pada cardiovascular disease. Dia ngasih sumber-sumber itu ilmiah, Nature, Journal of Clinical Cardiology, JACC, dan sebagainya. Jadi sumber-sumbernya itu lebih ilmiah daripada ChatGPT atau Gen AI yang lain gitu. Dan biasanya juga relatif baru, tapi tetap harus dicek ya, karena nggak mesti semuanya benar, terutama pada referensi-referensi yang jarang itu. Saya pernah dulu itu bikin penelitian tentang
cross reactivity antara COVID dengan dengue. Jadi ternyata mereka bisa saling cross reaktif. Nah, itu penelitiannya masih jarang. Saya coba pakai Perplexity, dia ngasih referensi-referensi, tapi ternyata setelah saya cek referensinya nggak ngomong tentang itu. Jadi ya sedikit ngaco gitu. Jadi jangan Anda telan mentah-mentah, tetap harus dibaca lagi nih papernya beneran atau enggak sih ngomongin itu. Jangan dia asal nyambung-nyambungin aja gitu ya. Jadi adik-adik jangan 100% percaya sama AI. Ini tampilan dari Scopus AI kebetulan kalau di institusi kami langganan. Jadi dia juga bisa mencari referensi-referensi yang ada di websitenya Scopus. Jadi sumber-sumbernya dia itu jurnal-jurnal yang ada di database Scopus. Ini dia yang ngasih penjelasan. Terus di bawahnya ini ada referensi-referensinya ini ya, yang jurnalnya juga jurnal terindeks Scopus. Jadi insya Allah ya bisa terpercaya. Cuma ini dia sendiri state kalau Scopus AI's quality of results may vary. Jadi tetap nggak boleh kita percaya 100%. Jadi cek lagi. Lalu ini untuk systematic review ada Ryan AI. Ini bisa membantu adik-adik untuk men-screening paper dengan lebih cepat. Misalnya awalnya dapat ribuan paper, biar lebih cepat itu bisa pakai AI. Tapi tetap kalau nanti adik-adik masuk itu ya, tetap ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi sesuai pada systematic review. Misalnya nggak boleh dilakukan sendirian, terus harus ada kriteria inklusi eksklusi khusus karena saya pernah tahu akhir-akhir ini itu ada kayak semacam systematic review AI yang buatan Indonesia apa, pokoknya lokal sih kalau nggak salah ya. Itu asal gitu, jadi dia bisa bikin seleksi paper dengan cepat sekali, tapi nggak dibantu sama manusia, jadi dia mengandalkan mesin seutuhnya. Nah, itu bisa ngaco. Jadi ini dibutuhkan kolaborasi dan peranan dari manusia juga dalam proses memfilternya. Nah, ini adalah plus minus dari masing-masing AI tools. Ada yang untuk literatur manajemen seperti Zotero, Mendeley, Endnote ini ya, nggak bisa buat yang lain. Terus ada yang untuk memperbaiki bahasa, misalnya Grammarly. ChatGPT itu juga lumayan untuk memperbaiki bahasa ya. Saya biasanya improve the language untuk bisa dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi. Nah, itu bisa dia polis bahasanya gitu ya, dan dia juga bisa macam-macam. Terus Turnitin untuk deteksi plagiarisme dan juga deteksi penggunaan AI. Jadi kalian juga harus aware kalau penggunaan AI kan dibatasi, nggak boleh terlalu banyak. Makanya ada AI detektor juga untuk mengimbangi penggunaan AI yang terlalu berlebihan. Dan ada yang lain-lain tapi saya rasa jarang dipakai ya, ini bisa dibaca sendiri. Kemudian ini beberapa aplikasi Gen AI untuk menghasilkan teks, misalnya Gemini, ChatGPT, QuickChat. Ini harus dilihat di panduan yang dari Ristek Dikti tadi itu ya. Mana yang boleh dipakai mahasiswa dan dosen, mana yang boleh dipakai dosen aja. Jadi harus dilihat mana yang kalian bisa pakai. Terus ini untuk menghasilkan suara, misalkan Google Text to Speech. Ini teman-teman yang biasanya di bidang sosial ya, kayak di Fakultas Ilmu Bahasa Budaya gitu-gitu kan biasanya penelitiannya banyak terkait bahasa, prosa, sastra, musik gitu-gitu. Kemudian ini beberapa aplikasi Gen AI untuk menghasilkan gambar. Nah, ini ada yang bisa dipakai mahasiswa juga ya, seperti Flare. Kemudian ada yang bisa untuk menghasilkan video. Nah, ini ada yang gratis, ada yang berbayar, dan ada yang skema khusus pendidikan, misalnya student mode, student price gitu. Yang mungkin bisa kalian akses. Kemudian yang paling sering dipakai dan menurut saya yang paling all in ya, itu ChatGPT ini, istilahnya 24/7 study buddy. ChatGPT ini bisa membantu kita membuat research question, kemudian bisa membuat outline paper, bisa membantu banyak hal dari sisi riset, mencari research gap, brainstorming, kemudian memperbaiki bahasa, parafrase. Terutama di sini kalau kita terkait bahasa, dia bisa memodifikasi bahasanya. Kalau kita kurang puas itu ya dia bisa
kita minta untuk modifikasi lagi. Misalnya buat lebih panjang, buat lebih pendek, buat rentang sekian ratus sampai sekian ratus kata, buat lebih akademik, buat lebih informal dan sebagainya kita bisa atur. Nah, ini misalnya ya, saya mau bikin review artikel tentang peranan autofagi dan retikulum endoplasma pada heart failure with preserved ejection fraction. Tapi sebelumnya kita harus kenalkan diri sebagai akademisian ya biasanya ya. Ini boleh kalau kita bikin lebih panjang lagi, saya mahasiswa bla 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 gitu ya. Nah, dia memberi outline. Jadi kita dapat gambaran nanti kalau di review yang kita bikin itu bakal bahas tentang apa. Jadi misalnya kalian buntu tinjauan pustaka skripsi kira-kira nanti perlu bikin apa aja poin-poinnya, bisa minta AI kayak generate outline-outline-nya. Tapi tetap ini nanti kalau harus kalian isi sendiri ya, jangan 100% AI karena pasti melanggar etika akademik. Wah, kalau ketahuan nanti bisa disanksi. Jadi tetap untuk isi-isinya kita bikin dengan pikiran kita juga. Jadi ini contohnya, kalau kita bikin manuskrip, sebelum dimasukkan di jurnal, minta dia mereview terlebih dahulu. Jadi kita tahu, oh plus minusnya manuskrip kita itu apa. Nah ini kadang benar, kadang ngaco juga. Makanya ini tetap harus kita cek. Ini benar nggak sih menurut dia ini terlalu panjang. Ada nggak alternatif judul yang lain? Dari abstraknya kira-kira ada alternatif lain atau enggak gitu. Tapi kelebihannya dia itu juga cukup teliti ya. Misalkan ada hal-hal detail yang kurang saat yang terlewat gitu. Misalnya ada typo, nah dia bisa kayak cek itu bisa bantu. Terus bikin cover letter buat email-email resmi itu juga bisa. Misalnya kita kalau mau submit jurnal kan suruh bikin cover letter dulu ke jurnalnya. Ini dia bisa susun cover letternya dengan bagus. Terus ini, misalnya kita mau email ke jurnal. Kita mau ngecek ini jurnal manuskrip kita yang disubmit di jurnal ini statusnya gimana? Kok nggak ada progres sampai sekarang? Nah, dia bisa emailkan ini dengan bahasa yang resmi. Jadi bisa mempercepat beberapa proses. Nah, ini harus diperhatikan concern-concern penggunaan AI-nya karena AI itu tidak menggantikan manusia. Jadi tetap ada posisi di mana kita membuat keputusan. Kita ngatur dia, bukan dia yang ngatur kita. Jadi kita bisa lebih efisien dalam bekerja, tapi tetap dibutuhkan human expertise. Jadi kalau Anda mengerjakan paper ilmiah atau skripsi pakai AI itu yang familiar pasti akan tahu, oh ini mahasiswanya ngarang. Kalau saya sendiri juga biasanya ngecek ya, misalnya mahasiswanya kayaknya pakai AI ini harus saya cek. Ternyata ada penggunaan AI dan sebagainya. Itu bisa dicek. Jadi harus hati-hati, jangan asal penggunaan AI semuanya. Jadi dari sisi akurasi, kadang tadi saya bilang dia ngaco referensinya nggak bilang itu, tapi dia maksa masukkan error. Terus dari sisi etika plagiarisme itu terus ghostwriting, artinya jangan sampai semuanya dibuatkan AI. Nah, kalau pakai AI kita harus sampaikan transparansinya. Sebutkan kalau kita pakai AI. Lalu bias-bias tertentu itu juga bisa timbul dari sisi kualitasnya. Lalu dari sisi confidentiality serta proses publishingnya. Ini harus hati-hati juga, makanya nggak boleh sembarangan. Ini dari Dikti dan UNESCO ya. Anda harus bisa menjawab ini kalau Anda mau pakai AI. Apakah penting jika keluarannya akurat? Kalau Anda nggak buat paper ilmiah gitu ya, misalkan cuma buat kayak pengetahuan umum aja, cuma pengen tahu aja atau cuma pengen ngobrol aja gitu, Anda aman untuk pakai. Tapi kalau misalnya harus akurat, Anda harus punya kemampuan untuk memverifikasi bahwa keluarannya akurat. Dan Anda harus mampu dan bersedia bertanggung jawab penuh atas ketidakakuratan yang terjadi. Contohnya, Anda minta AI bikin paper, dia referensinya nggak pas, terus ada penulis yang komplain, dah itu kan referensi saya nggak cerita tentang itu, tapi kok dimasukkan di situ, nah, itu harus hati-hati. Jadi tetap harus bertanggung jawab, jangan sampai Anda di kemudian hari kena pelanggaran hukum atau pelanggaran etika akibat penggunaan AI yang ngasal. Jadi ini beberapa keterbatasan AI. Yang pertama,
dia tadi kan prinsipnya harus dilatih terus ya, sehingga real world knowledge-nya dia nggak oke. Dan konteks yang dia pahami itu terbatas. Jadi dia harus dipakai sebagai companion, tapi bukan semata-mata sumber dari segala-galanya. Karena dia itu mempelajari pattern. Nah, ini adalah data-data bahwa penggunaan AI itu hasilnya kadang-kadang halu. Terutama kalau subjek-subjek yang underdocumented atau subjek-subjek yang sangat spesifik. Jadi harus hati-hati supaya tidak terjadi bias, karena kadang dia hasilnya ngaco ini. Ini ada hasil studi yang dilakukan pada Perplexity Deep Research, Solved GPT, dan Elicit. Jadi walaupun ini itu AI yang memang dirancang untuk mencari referensi ilmiah, jangan percaya 100%. Bisa jadi dia halu. Terus keterbatasan kedua hasilnya tidak tepat, inkonsisten atau bias. Ini masih terkait halu tadi itu ya, makanya dipastikan citasinya benar atau enggak. Harus kita tetap baca paper tempat dia itu mensitasi. Ini ada juga studi yang membandingkan Bing Chat, Niva AI, Perplexity sama UChat. Ternyata ada 51,5% dengan citasi yang kurang akurat. Yang paling akurat itu Perplexity sih menurut studi ini. Tapi ya seperti saya sampaikan tadi, nggak mesti semuanya akurat. Perplexity aja saya pernah coba ada yang error. Terus ada juga yang maksa-maksa unsupported statements ini ya. Terus ini ada juga studi lagi. Jadi prinsipnya di sini banyak studi yang membuktikan kalau AI itu belum tentu citasi sama argumennya itu cocok pada berbagai AI yang berbeda. Maka harus dicek lagi. Yang ketiga, kurangnya keterbatasan, originality, dan in-depth analysis. Nah ini penting juga. Kalian harus membiasakan juga menulis sendiri. Gampangannya kalau kita kurang berlatih, otak kita jadi mati. Kita nggak sering belajar matematika, jadi otak kita males mikir gitu kan ya. Kayak istilahnya yang viral-viral di medsos, ada yang bilang kalau beberapa anak lulusan SMA zaman now itu banyak yang nggak bisa hitung-hitungan. Otak mereka nggak pernah dipakai mikir hitung-hitungan yang sulit. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kalian itu otaknya mati, males berpikir karena terlalu mengandalkan AI sepenuhnya. Jadi tetap kita itu bikin initial draftnya, bikin kata-kata awalnya. Boleh kalau nanti mau dipoles AI biar bahasanya lebih canggih, tapi tetap kita yang bikin terlebih dahulu. Dan kelihatan banget antara tulisan yang ditulis AI sama ditulis manusia. Tulisan yang 100% atau sebagian besar ditulis AI itu bahasanya akan lebih kaku. Nah, tulisan yang ditulis manusia, walaupun memang mungkin ada sedikit kesalahan typo beberapa gitu ya, itu masih bisa diterima daripada semuanya menggunakan AI. Jadi jangan sampai otak kalian mati gara-gara kalian bergantung AI sepenuhnya. Itu yang saya khawatirkan dari generasi muda saat ini. Jadi tetap harus dipakai mikir terus ya. Termasuk ChatGPT ini dia bisa salah karena dia sebenarnya bukan search engine. Jadi AI itu bisa halu ya, baik Perplexity, ChatGPT, Elicit dan segala macam itu tetap bisa halu. Sehingga jangan percaya semuanya 100%, harus skeptis. Kita harus cek dulu. Makanya kita harus punya kemampuan literasi untuk memastikan benar atau enggak. Lalu false citation tadi, kalau misalnya keliru bahaya ya, harus tetap dicek di jurnal aslinya atau di library katalog, dicek di Google Scholar, dicek di NCBI dan website-website database lain, dicek di Scopus, Science Direct, sebagainya. Nah, untuk jurnal-jurnal sekarang juga banyak yang membolehkan menggunakan AI tapi dibatasi. Jadi ini ya harus dibaca di jurnal sasaran kita kalau kita mau submit di jurnal. Jadi biasanya seperti ini. AI boleh tapi hanya boleh dipakai untuk meningkatkan readability dan language-nya. Dan harus hati-hati dilakukan dengan pengawasan manusia karena AI itu bisa bias. Ini saya ambil dari guideline for author atau kebijakannya Elsevier. Nah, nanti kalau adik lihat di Springer dan di publisher-publisher lain, biasanya akan mencantumkan hal yang sama. Kalau boleh cuma untuk meningkatkan bahasanya aja, memperbaiki bahasanya aja.
Nah, ini yang nggak boleh itu untuk bikin macam-macam. Bikin gambar itu juga jangan pakai AI. Harus pakai aplikasi lain, misalnya pakai kayak Canva, terus pakai apa namanya, Adobe apa jenenge? Adobe Acrobat, Photoshop gitu-gitu. Jadi harus harus membuat sendiri dan ada kayak website-website tertentu seperti BioRender itu ada ketentuan ketat kapan dia memperbolehkan pakai itu juga. Kita harus membaca ketentuan-ketentuannya supaya tidak sampai menyebabkan akademik misconduct. Terus ini Springer ya, Springer itu juga ini ada ketentuannya, misalkan dia large language models atau misalnya ChatGPT itu tidak memenuhi kriteria authorship. Jadi kalau mau pakai ini boleh untuk copy editing. Copy editing itu kayak memperbaiki bahasa itu tadi. Misalnya memperbaiki kata-kata, format, tapi jangan sampai semuanya dilakukan oleh AI. Jadi biasanya ada kebijakan-kebijakan kayak gini dari masing-masing jurnal. Prinsipnya pada penggunaan AI, etika ini harus dijaga ya. AI ini kita harus paham konsepnya, bisa menguasai aplikasinya, tapi juga harus balance. Kita harus tahu do and don't-nya. Keamanan dan keselamatan data kita juga perlu dijaga supaya kita bisa memanfaatkan secara bertanggung jawab, menjaga integritas akademik. Lalu data itu juga jangan asal disebarkan dan diberi begitu aja dengan AI ini. Lalu kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, serta dampak lingkungannya perlu juga dipikirkan. Jadi prinsipnya tools ini tidak melakukan riset untuk Anda, tapi membantu mempercepat proses yang biasanya lebih lama, tapi bisa kita percepat. Nah, itu mungkin dari saya untuk materi kali ini. Saya kembalikan kepada moderator untuk sesi diskusinya. Jesus.